Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa investasi di International Center for Settlement of Investment Dispute atau dalam bahasa Indonesianya Pusat Internasional Penyelesaian Perselisihan Investasi atau biasa dikenal dengan ICSID. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zevia Kristania Budi dengan NIM D1A021602. Mata kuliah yang saya ambil ini yaitu penyelesaian sengketa dagang kelas A1 dengan dosen pengampu saya Ibu Putri Rauda SHMH. Baik, kasus sengketa investasi yang saya angkat kali ini yaitu kasus antara Churchill Mining PLC dengan Indonesia dengan ICSID case number ARB/12/13. Baik, latar belakang dari kasus ini yaitu mula-mula Churchill Mining PLC merupakan perusahaan asal Inggris mengakuisisi PT Metham Global Resources atau MGRI pada tahun 2006. MGRI sendiri memiliki izin usaha pertambangannya atau IUP batubara di Kalimantan Timur. Setahun kemudian, MGRI sendiri mendapatkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK batubara dari pemerintahan Indonesia. Lalu selanjutnya pada tahun 2009, Churchill Mining mendirikan PT Churchill Mining Indonesia atau CMI untuk mengelola proyek batubara tersebut. Namun pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencabut IUPK dari CMI dengan alasan perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban pengembangan proyek. Lalu karena merasa dirugikan, Churchill Mining pun menggugat Indonesia ke ICSID pada tahun 2012. Perusahaan ini menuntut ganti rugi sebesar 1,9 miliar US dollar atas pencabutan IUPK yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang, pelanggaran perlakuan yang adil dan setara, dan pelanggaran hak atas properti. Lalu dalam proses putusan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penyampaian permohonan arbitrase yaitu pada tahun 2012. Churchill Mining mengajukan permohonan arbitrasenya ke ICSID pada Mei 2012. Dalam permohonannya, Churchill Mining menuntut ganti rugi sebesar 1,9 miliar US dollar atas pencabutan IUPK yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang, pelanggaran perlakuan yang adil dan setara, dan pelanggaran hak atas properti. Lalu yang kedua, pembentukan panel arbitrase pada tahun 2012 sampai dengan 2013. ICSID kemudian membentuk panel arbitrase yang terdiri dari 3 orang arbiter. Yang pertama ada Pierre Mayer dari Prancis sebagai ketua panel, lalu yang kedua Andreas R. Lowenfeld dari Amerika Serikat, lalu yang ketiga Geraldine van der Gas dari Belanda. Para arbiter ini ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara Churchill Mining dan Indonesia dan berada di luar dari kasus sengketa investasi tersebut. Lalu yang ketiga, penyampaian pernyataan klaim dan jawaban pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Churchill Mining menyampaikan pernyataan klaimnya yang berisi uraian rinci tentang klaim dan dasar hukumnya. Indonesia menyampaikan jawaban atas pernyataan klaim, menyangkal klaim Churchill Mining, dan mengajukan argumen hukumnya sendiri. Lalu yang keempat, pemeriksaan pendahuluan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2015. Panel arbitrase mengadakan pemeriksaan pendahuluan untuk memperjelas isu-isu dalam kasus ini dan menentukan prosedur selanjutnya. Dalam pemeriksaan pendahuluan, para pihak mengajukan pertanyaan dan argumentasi secara lisan dan tertulis. Lalu yang kelima, pendengaran merit yang terjadi pada tahun 2016. Pendengaran merit ini merupakan tahap utama dalam proses arbitrase yang di mana para pihak mempresentasikan bukti dan argumentasi mereka secara menyeluruh. Lalu Churchill Mining dan Indonesia menghadirkan saksi ahli dan mengajukan berbagai dokumen untuk mendukung argumentasi mereka. Para arbiter pun mengajukan pertanyaan kepada para pihak untuk memperjelas poin-poin penting dalam kasus tersebut. Lalu yang keenam, yaitu putusan ICSID pada tahun 2016. Pada Mei 2016, ICSID pun mengeluarkan putusan yang mendukung sebagian klaim dari Churchill Mining. ICSID memutuskan bahwa pencabutan IUPK CMI ini cacat hukum dan Indonesia harus memberikan ganti rugi kepada Churchill Mining. Namun, ICSID juga mengurangi jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan menjadi sejumlah 195 juta US dollar. Lalu, setelah adanya putusan dari ICSID, ada pun proses pelaksanaan putusan tersebut. Yang saya baca dari kasus ini cukup sangat alot dan melalui banyak tahapan.
Yang pertama seperti permintaan penegakan putusan pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Setelah putusan ICSID keluar ini, pada Mei 2016, Churchill Mining mengajukan permintaan penegakan putusannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Churchill Mining pun meminta pengadilan untuk mengakui dan melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh ICSID, termasuk pembayaran ganti rugi sejumlah 195 juta US dollar dari pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua, penolakan permintaan penegakan putusan pada tahun 2018. Pada Mei 2018 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permintaan penegakan putusan dari Churchill Mining. Pengadilan berpendapat bahwa putusan ICSID cacat hukum karena mengandung unsur pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, banding dan kasasi yang terjadi rentang 2018 sampai dengan 2020. Churchill Mining mengajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada September 2019, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menolak banding dari Churchill Mining. Churchill Mining pun kemudian mengajukan kasasinya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada Februari 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia pun menolak kasasi Churchill Mining dan mengeluarkan putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu yang keempat, penegakan putusan melalui arbitrasi internasional pada rentang waktu 2020 sampai 2022. Karena tidak adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yaitu Indonesia dan juga Churchill Mining, maka Churchill Mining pun kembali mengajukan permohonan arbitrasinya ke ICSID pada Mei 2020. Kali ini Churchill Mining meminta ICSID untuk menyelesaikan sengketa terkait eksekusi putusan sebelumnya, yaitu mengenai pembayaran ganti rugi dan juga biaya perkara. Lalu pada Desember 2022, ICSID pun mengeluarkan putusan arbitrasenya yang mewajibkan Indonesia untuk membayar ganti rugi sejumlah 195 juta US dollar dan biaya perkara kepada Churchill Mining. Lalu yang kelima, pembayaran ganti rugi pada tahun 2023. Akhirnya pada Mei 2023, Indonesia menyelesaikan pembayaran ganti rugi sejumlah 195 juta US dollar kepada Churchill Mining. Dan pembayaran ini dilakukan setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang mewajibkan pemerintah untuk mematuhi hasil putusan dari ICSID. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai alur penyelesaian sengketa investasi di ICSID dalam kasus Churchill Mining PLC melawan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan informasi. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.